Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang teknik penemuan fakta dan penemuan persyaratan. Penemuan persyaratan ini adalah proses dan teknik yang digunakan untuk menganalisa sistem, yaitu dengan mengidentifikasi, menganalisis, memahami persyaratan-persyaratan sistem. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan untuk melakukan penemuan fakta. Ada melakukan sampling ya terhadap dokumen atau form database yang ada. Dia ada sampling terhadap dokumen. Kemudian kita dapat meneliti dan mengunjungi situs atau aplikasi. Ya. Kita dapat melakukan observasi terhadap lingkungan kerja. Ya. Kita juga dapat melakukan kuesioner. Jadi ketika sistem sudah berjalan, kita dapat melakukan wawancara ya, terhadap pengguna sistem, dan kita juga dapat membuat satu kuesioner yang dapat digunakan untuk menggali apa yang terjadi dari sistem yang sudah berjalan. Kemudian tadi wawancara ya bisa kita lakukan. Kemudian dalam hal pengembangan sistem yang perlu dilakukan tentunya harus mendokumentasi dan menganalisis persyaratan. Nah, tadi setelah dilakukan penggalian data dengan berbagai macam teknik, ya, maka kita harus dokumentasi agar proses yang dilakukan untuk melakukan analisis itu dapat berjalan. Nah, ini adalah strategi dalam penemuan fakta. Pertama adalah pelajari dokumen-dokumen yang ada, observasi jika dianggap penting. Ya. Semua fakta yang terkumpul ya, dibuat dan disebar. Kuesionernya ini digunakan untuk memperjelas dan meningkatkan pemahaman terhadap sistem. Kemudian lakukan wawancara. Ya. Kemudian sesi kerja kelompok ya, lakukan wawancara atau sesi kerja kelompok. Nah, disitulah nanti ada diskusi-diskusi untuk menggali apa yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Kemudian buat prototipe penemuan untuk persyaratan fungsional dan kita lakukan tindak lanjut. Itu adalah strategi penemuan fakta. Nah, sebelum kita bahas ke hal yang lain, saya kembali lagi ke atas. Tadi saya mengatakan ada beberapa cara ya, ada sampling terhadap dokumen, kemudian meneliti dan mengunjungi situs. Artinya gini, ketika kita diminta mengembangkan sistem, kalau sistemnya sudah online ya kita bisa mengunjungi situs tersebut caranya untuk menganalisa dan kita lihat apa kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak harus datang ke perusahaan, tetapi kalau perusahaan tersebut sudah menggunakan sistem aplikasi yang bisa diakses secara online, ya sudah kita bisa lakukan analisa terhadap sistem atau situs yang sedang berjalan. Observasi lingkungan kerja ini penting sekali digunakan untuk melakukan penemuan fakta. Ya. Cirinya di sini adalah si pengembang itu kan melihat langsung ya kehidupan nyata atau fakta dari sistem tersebut ya, menggambarkan lingkungan fisik ya. Tapi memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Ketika dilakukan observasi pasti ada yang merasa terganggu. Maka ini harus diperhatikan. Nah, apa saja harus dilakukan? Ya, tentu kita harus buat rencana, minta izin kepada yang berwenang, jangan sampai nanti ketika kita melakukan wawancara tidak izin atasannya. Nah, ini kan repot, nanti yang dimarahi adalah orang yang kita ajak wawancara. Nah, dan yang harus diperhatikan adalah jangan sampai mengganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari. Kuesioner ini sangat baik juga digunakan untuk menggali informasi, tapi memang cocoknya untuk sumber data yang banyak. Untuk perusahaan dengan karyawan yang banyak bolehlah menggunakan kuesioner. Responden kalau dengan cara ini memang tidak terganggu ya, karena memang tidak wawancara langsung, cukup diisi. Memang ketika diisi sembarangan maka akan menghasilkan informasi yang tidak valid.
Kemudian wawancara. Nah, wawancara ini merupakan penelusuran fakta di mana analisis sistem ini mengumpulkan informasi dari individu-individu melalui interview, interaksi face to face. Ya. Nah, cirinya dari wawancara ini adalah memungkinkan jawaban bebas dan terbuka. Kemudian dapat menanyakan kegiatan secara khusus dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, bagaimana ketika kita melakukan wawancara? Maka kita gunakan bahasa yang unik, sopan, jelas, dan penampilannya harus baik. Jangan memasukkan pendapat pribadi dalam hal ini. Hindari pernyataan yang panjang dan berbelit-belit. Hindari pertanyaan, ya maksud saya pertanyaan bukan pernyataan, pertanyaan yang panjang. Hindari pertanyaan yang menakutkan, mengkhawatirkan. Hindari pertanyaan yang mengkritik. Dan jangan menggunakan kata Anda, kamu, dan kata-kata yang kurang pas ya. Maka harus dicari kalimat yang lebih sopan ya. Nah, itu tadi teknik-teknik yang harus dilakukan di dalam menggali informasi ya. Nah, ini strateginya harus diperhatikan, tadi sudah saya bahas. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini ada fakta yang didapat. Nah, fakta yang harus didapatkan ya ketika kita menggali ya, maka kita harus mendapatkan fakta organisasi. Kita harus mendapatkan fakta kegiatan. Kita harus mendapatkan fakta proses dan data secara detail. Kita harus mendapatkan fakta kebutuhan informasi bagi manajemen. Kita harus mendapatkan fakta harapan pengguna. Ya. Jadi memang ketika kita melakukan penelusuran fakta ini ada banyak teknik tadi, ada wawancara, ada kuesioner dan lain sebagainya. Maka dari kegiatan tadi kita harus mendapatkan fakta organisasi, fakta kegiatan, fakta proses, fakta data, kebutuhan informasi, fakta user ya atau pengguna ya harapannya apa gitu ya. Dan mengetahui kemungkinan perubahan kebijakan manajemen khususnya mengenai performansi dari sistem. Baik, demikian tadi rekan-rekan mahasiswa terkait beberapa teknik dari penelusuran fakta ya untuk pengembangan sistem. Jika ada pertanyaan silakan diketik di forum web kuliah. Untuk sementara kita akhiri sesi kali ini. Jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.